Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk video ini kita akan membahas tentang wasir. Ada nggak kira-kira ibu yang merasakan pada saat hamil keluar benjolan di bagian anus, kemudian buang air besar, keluar darah, pas duduk nyeri, tidak nyaman pada saat duduk? Nah, itu wasir atau hemoroid. Jadi untuk video ini kita akan membahas tentang wasir pada ibu hamil, kenapa wasir itu bisa timbul pada ibu hamil, apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya, kemudian perawatan dan penata laksananya apa, dan yang paling penting, wasir boleh melahirkan normal enggak? Ini yang paling sering ditanyakan. Nah, untuk membahas ini kita akan mengajak dokter bedah yang memberikan materinya, dan untuk kali ini kita akan join collab dengan dokter Wira, spesialis bedah. Oke, kita simak videonya. Jangan lupa di share ke media sosial Anda sehingga banyak yang bisa mengikuti dan mendapatkan informasi dari video ini. Oke, disimak, semoga ada manfaatnya. Sebelum kita mulai videonya, bagi yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di sampingnya, sehingga jika ada informasi-informasi terbaru dari kita, Anda akan segera mendapatkan notifikasi. Menekan tombol subscribe ini gratis, dan dengan Anda menekan tombol subscribe, maka akan mendukung channel ini untuk tetap berkembang, sehingga kita bisa menyebarkan informasi yang lebih banyak. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, gini dok, jadi kan sering kan misalnya kalau ibu-ibu hamil itu kan mengeluh kenapa sebelum hamil kalau nggak ada keluhan, ketika hamil kok tiba-tiba wasirnya ada. Mungkin bisa di-sharing dok ilmunya, apa sih wasir itu apa, kenapa? Baik, wasir atau bahasa awamnya ambayan ya, ambayan atau wasir kalau bahasa awam. Kalau di bahasa medis kita kenal dengan hemoroid. Kalau kita lihat dari kata-kata hemo, berarti di sini ada hubungan dengan darah ya, Dokter Rizal ya. Jadi adalah suatu bendungan atau pembengkakan pada plexus hemorrhoidale atau saluran darah hemoroid. Memang di sana ada pembuluh darah arteri dan vena yang bertempat di bantalan anus. Jadi sebelum anus itu ada lapisan dalamnya. Dia terdiri dari jaringan-jaringan otot. Nah, di sana itu bisa terjadi pembengkakan. Pembengkakan, kalau kita secara umum, sebelum kita ke spesifik kepada wanita hamil, jadi di sana itu biasanya disebabkan oleh pola hidup yang kurang baik, dok. Jadi satu, kurang serat di sini kurang sayur, buah, kemudian kurang air, sehingga terjadi fesesnya itu keras atau kotorannya keras. Nah, begitu kotorannya keras, kita perlu proses mengedam, sehingga otot-otot yang dilalui oleh kotoran kita itu menjadi longgar, dia tergerus, lama-lama dia akan melebar, kemudian pembuluh darah di sana juga ikut melebar. Suatu saat dia bisa terluka. Nah, lukanya inilah yang menyebabkan terjadinya perdarahan dan nyeri tentunya ya. Kalau nyeri itu biasanya karena infeksi, karena kita di sana daerah yang dilewati oleh kotoran tentunya, jadi ada kuman-kuman di sana juga bisa menjadi nyeri karena memang pembuluh darahnya yang melebar, ada trombosis di sana dan ada infeksi. Gitu kira-kira, Dokter Rika. Oke. Jadi kalau khususnya pada ibu hamil, ada nggak hubungannya sih dok antara hemoroid dengan kehamilannya? Kenapa kok pada ibu hamil cenderung lebih keluar keluhannya itu? Oh iya, tentu dok. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan itu pada wanita yang atau orang yang sedang tidak hamil ya. Nah, pada wanita hamil ini lebih spesifik lagi. Ada hal menarik bahwa pada wanita hamil, terutama nanti setelah dia semester ketiga, ada dua penyebab. Satu karena faktor hormonal, di mana kalau tidak salah progesteron meningkat ya dokter ya. Ya, progesteron meningkat, sehingga di sini terjadi relaksasi pada
pembuluh darah. Relaksasi pada pembuluh darah ini termasuk pada sistem pencernaan, sehingga relatif akan lebih susah BAB. Relatif lebih susah BAB ini atau dikenal dalam istilah medis adalah konstipasi, sehingga akan terjadi penumpukan dan pengerasan kotoran, dokter. Nah, hal ini tentu akan mengakibatkan ibu hamil trimester 3 akan lebih susah BAB, fesesnya menjadi lebih keras, dan ini akan menambah risiko menjadi wasir tadi ya. Yang kedua, dia juga mempengaruhi pembuluh darah di daerah hemoroid tersebut. Jadi vena-vena di sana juga akan ikut melebar, sehingga dia bersinergi menyebabkan hemoroid pada ibu hamil trimester ketiga itu menjadi lebih cepat prosesnya, lebih progresif, lebih cepat membesar, lebih sering menimbulkan keluhan nyeri, atau yang sering itu perdarahan. Nah, itu kemudian ini pada trimester ketiga ukuran kehamilan adalah sedang besar-besarnya tentu dok ya, karena bayi sudah matang, sudah siap untuk lahir, kemudian janin biasanya kalau normal kan di atas 3 kilo dok ya. Iya, sudah kata-kata udah trimester ketiga udah di atas 3 kilo, itu juga akan mempengaruhi penekanan pada daerah panggul tentunya. Nah, penekanan ini juga akan menyebabkan daerah-daerah sekitar anus itu juga tertekan, menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan susah BAB juga. Jadi kembali lagi, jadi lingkarannya di sana-sana terus, muter-muter terus dok, betul. Kemudian kalau ini dokter mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang grade. Jadi kan kita tahu kan kalau wasir itu ada stadium-stadium ya kalau betul. Tingkatannya. Ya, jadi hemoroid kalau kita lihat dari lokasi ada dua dok. Jadi ada yang eksterna dan interna. Yang eksterna itu dia di luar dari garis batas dari kulit dalam dan kulit luar dari anus. Kalau dia di luar dia namanya eksterna. Kalau yang di dalam namanya interna. Jadi di dalam lingkaran, di dalam lapisan khususnya anus lah ya, istilah bahasanya ya. Yang di dalam itulah yang interna. Nah, hemoroid mana yang ada derajatnya atau tingkatannya? Hemoroid yang interna. Jadi ada 4 tingkatan keparahan dari hemoroid. Yang pertama, dia hanya ada keluhan. Kadang ada keluhan nyeri saja, atau ada saat BAB, biasanya saat mengedan dia ada darah. Bisa menetes atau diperparah saat mengedan. Kalau hanya ada keluhan di dalam saja, yang kadang-kadang hanya ditandai oleh perdarahan, berarti dia grade 1. Nah, kalau sudah mulai teraba ada benjolan, terutama saat BAB, saat kita ibaratnya proses BAB kemudian ada benjolan, setelah itu dia bisa masuk sendiri, ini namanya grade 2. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain, dia bisa masuk sendiri. Biasanya masih relatif kecil ya, masih longgar. Kemudian naik lagi ke grade 3. Grade 3 ini berarti dia sudah tidak bisa masuk sendiri, sehingga kadang-kadang perlu bantuan dari si pasien sendiri atau penderita untuk mendorong biar bisa masuk. Nah, kemudian yang paling parah adalah grade 4. Jadi grade 4 itu benar-benar semua keluar dan itu nyeri sekali, sangat mengganggu, tidak nyaman. Kadang ada perdarahan hebat yang membuat pasien sampai pucat dan butuh transfusi. Ini yang bahaya sebenarnya. Kemudian kalau misalnya jadi tadi kan ada grade-grade gitu dok. Jadi ya, ketika si ibu hamil kemudian ada keluhan gitu, ada tindakan khusus nggak selama hamil? Setahu saya kan kalau misalnya kayak tadi harus operasi dan sebagainya itu kan menunggu sesudah lahiran ya. Ya betul. Kalau misalnya pada saat hamil ada nggak sih tindakan apa yang bisa dilakukan? Pertama untuk mengurangi keluhan ibu, kemudian kalaupun harus operasi, apakah dilakukan pada saat hamil nggak dok? Jadi begini, sebisa mungkin kalau kita sudah kehamilan ini sebisa mungkin pertama tidak ada tindakan-tindakan medis yang kiranya nanti akan membahayakan janin ya, kecuali memang harus dilakukan, banyak pertimbangannya. Cuman hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah hemoroid ini terkait dengan pola hidup.
pada perempuan-perempuan yang siap menjadi ibu, yang lagi program hamil misalnya dok ya, dan mulai hamil, begitu dinyatakan hamil senang dengan hasil tes positif, kemudian kontrol ke dokter Rizal, dinyatakan siap. Biasanya kalau trimester pertama belum ada keluhan ya, kecuali memang si ibu tadi itu sudah pola hidupnya kurang bagus sehingga dia sudah punya hemoroid. Dari awal ya. Nah, kalau memang sebelum hamil atau rencana hamil sudah ada hemoroid, alangkah baiknya kita tangani terlebih dahulu, jangan sampai sebelum hamil, setelah hamil kemudian jadi lebih parah. Nah, tentu dengan nanti kita bahas selanjutnya ya dok ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, begitu hamil, ibu hamil, bersyukurlah kalau memang belum ada hemoroid atau wasir ini. Tapi dengan begitu banyaknya persentase yang hamil menyebabkan wasir, maka kita di sini harus mengendalikan faktor-faktor yang bisa kita kendalikan tentunya dok. Pertama, diet ya dok ya, diet sebisa mungkin harus sayur diperbanyak, tinggi serat ya, buah-buahan ya, tinggi serat, kemudian air minum harus cukup dok. Iya, siap. Karena air itu akan mempengaruhi kekentalan darah juga. Begitu dia darah agak kental, sirkulasi di daerah dubur itu jadi terganggu, sehingga di sana penumpukan akhirnya terjadi pembekuan darah atau trombus. Inilah yang menyebabkan nyeri. Selain itu, selain makanan, hindari duduk terlalu lama tentunya dok ya. Kita harus lebih dinamis. Jadi kalau yang masih bekerja atau ada aktivitas lebih banyak duduk, mungkin 1-2 jam harus segera mobilisasi, bergerak lah, duduk berjalan sebentar atau stretching tiduran, ya, stretching juga. Ya betul biar ada pergerakan tentunya. Nah, kapan harus operasi? Kalau trimester pertama dan kedua sudah ada keluhan, bisa segera, kalau memang sudah merasa terganggu, segera ke dokter, tentunya ke dokter spesialis bedah ya dok ya, mungkin bisa. Kita tentu akan menilai dulu dok, separah apa, karena nanti akan mempengaruhi tindakan atau terapi yang akan kita berikan. Kalau hanya grade 1 mungkin kita bisa berikan pencerahan tentang pola hidup yang benar seperti apa, mulai merubah pola makanan. Kalau sudah grade 2, kita bisa bantu dengan pemberian obat-obatan. Misalnya kita curiga di sini masalahnya apa, memang BAB-nya tambah susah, kita bisa bantu dengan memberikan pencahar yang tentunya kita pertimbangkan aman untuk janin. Kemudian kalau memang sudah ada keluhan di sekitar dubur, biasanya keluhan yang sering terjadi itu gatal dok, pruritus istilahnya ya, jadi tidak nyaman, kemudian nyeri, ada perdarahan. Nah, kita bisa juga berikan dengan obat-obatan salep atau anti hemoroid ya dok ya, bisa berupa tablet obat yang dimasukkan lewat dubur. Nah, kita lihat tidak selalu harus operasi, kecuali memang kita nilai saat itu memang butuh operasi. Sedangkan atau tindakan sendiri macam-macam dok, tidak harus operasi semua. Jadi ada istilahnya diikat dengan karet atau rubber band ya dok ya, nanti dia akan lepas sendiri. Ini biasanya pada grade 2 dok, grade 2. Kemudian yang terakhir yang saya sudah kerjakan juga, kombinasi antara pengikatan rubber band itu, jadi hemoroidnya diikat, ditambah dengan suntikan skleroterapi. Jadi ada pengerasan pembuluh darah. Itu mungkin pertimbangan kalau kita menghindari tindakan pembiusan atau ibaratnya tindakan operasi yang konvensional ya, yang biasa yang kita lakukan dengan di meja operasi. Itu tindakan injeksi skleroterapi dan ligasi ini simple dok, jadi nggak sampai 15 menit kita bisa lakukan tindakan, bahkan bisa dilakukan di poli, relatif tidak nyeri, kemudian pasien nanti bisa langsung pulang. Biasanya hari keempat dia akan lepas sendiri dan akan menjadi ulkus atau seperti sariawan bekasnya. Ini tentunya yang aman. Kemudian
untuk yang trimester ketiga disertai kalau hemoroidnya grade 4 dok ya. Ini yang sering menjadi problem dok ya. Kalau grade 2, grade 3 mungkin masih kita bisa konservatif mungkin. Grade 4. Nah, karena kita paham bahwa salah satu penyebabnya adalah proses kehamilan ini sendiri, diharapkan kenapa sih operasi itu kita lakukan nanti setelah kehamilan atau proses persalinan selesai dok ya. Mungkin nanti dengan menurunnya hormon progesteron, kemudian tekanan di daerah panggul sudah berkurang karena si dedeknya sudah keluar, BAB-nya lancar, kemudian bisa kita beri obat-obatan dulu, diharapkan nanti bisa mereda sendiri. Sebenarnya tindakan operasi bisa sebaik mungkin dihindari dulu. Hanya nanti proses persalinan kita butuh perhatian lebih, tentunya dari dokter spesialis kandungan seperti dokter Rizal akan mempertimbangkan resiko, terus gimana sih seberapa taksiran besar janin, kan gitu dok ya, apakah dia bisa mengedan, kalau mengedan kira-kira aman karena ada resiko perdarahan di sana, kan gitu dok. Apakah nanti akan dipertimbangkan untuk dengan sesar, itu nanti akan jadi pertimbangan lagi dari dokter kandungan biasanya gitu. Jadi berhubungan dari tentang ini ya, lahiran tadi, memang sering banget kan ditanyakan, dok saya punya wasir, boleh lahiran normal enggak? Jadi itu paling sering ditanyakan. Kalau saya sendiri sih kalau di praktek, wasir itu sebenarnya bukan indikasi untuk sesar. Jadi masih ada beberapa kasus wasir yang kita masih bisa coba normal, tergantung stadium. Kalau saya sih stadium, kalau misalnya stadium masih stadium awal, lahiran normal masih memungkinkan. Tapi ada resiko untuk dia memberat. Jadi ketika si ibu ini ngeden, otomatis tekanannya jadi makin besar. Tadi stadiumnya malah mungkin bisa naik. Jadi sebelum grade 1 bisa jadi grade 2. Tapi kalau udah grade 3, grade 4, mungkin kita pertimbangkan untuk sesar. Karena tadi kita tidak ingin memperparah kondisi hemoroidnya. Yang kedua, resiko perdarahan tadi. Takutnya ketika keluar bayi lewat bawah, wasirnya pecah, malah perdarahan, malah ribet ngurusnya. Iya, jadi malah hal yang kita waspadai malah terjadi gitu ya. Jadi sebaiknya memang ada pertimbangan keamanan sendiri kok. Tapi saya rasa kalau dia sampai hemoroid grade 4, kemudian itu kan terlihat mengedan, kemudian lapisan antara bibir kemaluan dengan itu sangat tipis, dan kadang-kadang apalagi kalau bayi lahiran pertama ya dok ya, kehamilan pertama kan masih relatif belum longgar ya, strukturnya nanti biasanya kadang-kadang ada trauma atau cedera di sana yang nanti bisa mempengaruhi ke hemoroid itu sendiri, bisa perdarahan. Kalau dari bedah sendiri ada rekomendasi nggak dok? Misalnya grade berapa yang boleh normal, grade berapa yang dianjurkan untuk sesar? Dari beberapa referensi yang saya baca dok ya, tentunya kalau kita melihat taksir, banyak pertimbangan dok. Jadi pertama grade 4 dengan kehamilan pertama, kemudian taksiran janin di atas 3 kilo, ada beberapa yang menyarankan kalau memang dia memang hemoroidnya lagi proses akut, ya pertimbangan keamanan kan dok ya. Nah, sebaiknya itu bisa dipertimbangkan untuk dengan operasi tentunya, karena kita melihat sudah jelas nih ada risiko di depan kita, kecuali memang grade 1, grade 2 yang kalau grade 1, grade 2 saya rasa tidak ada indikasinya tuh. Sama seperti yang Dr. Rizal tadi sebutkan, seperti itu sebaiknya masih bisa dilakukan dengan persalinan normal. Begitu dok. Jadi ibu-ibu banyak sekali ilmunya, berisi sekali ini ilmunya ini. Ini coba kita lihat pertanyaan-pertanyaan Dr. Wira ya. Oke. Dari Bu Wahyu Endah Pratiti, ya Allah dokter kok ganteng-ganteng. Alhamdulillah. Mbak Wahyu ada aja nih Mbak Wahyu. Kebanyakan sih ini dokter harus dari Bu Dekti, dokter hamil 36 minggu sering susah buang air besar, boleh enggak minum obat buat lancar BAB? Dokter ya. ada. Gini,
Kalau ibu dilihat dulu pola makannya seperti apa, apakah ibu minum air putihnya sudah cukup, kemudian bagaimana dengan sayurannya apa dan buahnya. Sebaik mungkin adalah kita coba yang paling alami tentunya ya, selain aman tentunya juga kandungan vitamin dan seratnya itu baik untuk tubuh ya dok ya. Jadi sebaik mungkin adalah kita perubahan atau perbaiki dulu pola makan kita. Bila memang sudah diusahakan seperti itu, maka boleh bisa diberikan pencahar. Ibu, ini dari Bu Nur Hutauruk. Dari hamil pertama sampai sampai sekarang ambien nggak sembuh-sembuh, melahirkan sudah 4 kali. Dokter sudah menyuruhkan operasi, tapi saya takut. Mungkin Dokter Wira ada masukan buat Bu Nur. Dari dokternya sudah nyuruh operasi nih, tapi takut kelihatannya. Iya, memang di kalangan masyarakat dan tentunya ada 2 kata ya. Operasi itu kata yang mengerikan, serem memang. Kedua, terus ditambah lagi operasi ambeien. Sudah operasi, kemudian operasi ambeien, yang katanya memang banyak komplikasi. Komplikasi yang sering itu kan kadangnya nyeri, sulit mengedan, sulit BAB ya, karena penyempitan. Jadi gini, penilaian kapan butuh operasi atau tidak, tentunya kita lihat dari seberapa efektif keberhasilan pengobatan tanpa operasi atau pengobatan dengan obat-obatan. Bila memang sudah diusahakan dengan maksimal tapi tidak membaik, maka bisa dipertimbangkan. Kedua, ambeien ini keluhannya macam-macam dok. Ada yang kecil, walaupun sudah diobati atau masih grade 2 gitu dok ya, grade 2, grade 3, walaupun sudah diobati, dia tidak ada perdarahan tapi sering gatel atau tidak pede, duduk gini-gini misalnya dok. Atau yang lain duduknya nyaman, dia duduknya nyari pinggiran gitu dok, biar separuh pantatnya di kursi, separuhnya ngambang gitu. Sering itu terjadi, gelisah. Ini mempengaruhi dok. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Berarti begitu ada gangguan yang mengarah ke kualitas hidup, ini kualitas hidup, jadi ketidaknyamanan kesehari-hari itu sampai mengganggu pikiran, mengganggu pekerjaan, itu berarti harus ada pertimbangan. Nanti itu bisa dikonsultasikan lagi. Biasanya kalau udah disarankan operasi, itu pilihan terakhir sebenarnya dok. Harapan saya itu sudah dicoba ditangani dengan perubahan pola hidup dan obat-obatan, karena ada beberapa obat-obatan yang bisa membantu tentunya. Jadi sebaiknya kalau diputuskan operasi ya ikutin saja dok ya. Boleh, tapi kalau ini ya, kalau masih ragu bisa nanti konsultasi lagi, karena sekarang pertimbangan untuk ambeien itu tidak seperti dulu. Jadi yang dibilang operasi atau tindakan terhadap ambeien itu sudah sangat maju. Operasinya juga sudah sangat maju. Sebelum operasi, itu yang tadi saya sebut, kita usahakan obat-obatan, kemudian operasi ini ada operasi apa? Apakah operasi konvensional seperti zaman dulu yang di meja operasi, kemudian dilakukan operasi pengambilan ambeien yang memang relatif resikonya lebih tinggi dok ya, komplikasinya. Kedua, ada hal-hal yang inovasi-inovasi baru. Jadi ambeien yang grade 2, grade 3 itu kita bisa lakukan tindakan yang lebih simpel dok, dengan pemberian suntikan pembuluh darah atau skleroterapi, diikuti dengan pemasangan karet pada benjolan itu. Kalau masih bisa, alat itu masih cukup, itu sangat simpel. Jadi Anda datang, kemudian dilakukan tindakan sekitar 10-15 menit, setelah itu pulang dengan keluhan nyeri yang relatif minimal dok ya. Jadi memang waktu mau tindakan itu kita lakukan tindakan penyuntikan pada ambeiennya itu dengan obat-obatan yang di sana sudah mengandung bius lokalnya. Kemudian diikat di pangkalnya, nanti hari keempat dia akan lepas dok. Lepas, hanya akan meninggalkan bekas seperti sariawan, dan itu sangat-sangat membantu atau meringankan keluhan pasien. Habis itu sudah bisa normal. Banyak, saya sudah menangani sekitar 10-15 orang, ibu-ibu muda, habis hamil, dia masih ada benjolan yang grade 2, grade 3, bisa sembuh dengan
sangat baik. Ya, sangat mencerahkan ini dok, karena kita kan bayangan operasi itu yang seperti dokter bilang tadi, operasi konvensional. Jadi banyak yang di masyarakat itu yang belum sepenuhnya paham bahwa kemajuan medis ini sangat banyak berkembang. Jadi betul. Saran saya sih kalau ibu-ibu yang ada keluhan, konsultasikan sama dokter Wira yang di Jombang. Terima kasih. Jadi biar ada penanganan, karena tadi kadang-kadang seperti tadi penurunan kualitas hidup, simple padahal katanya nggak nyaman duduk, kemudian itu mengganggu. Sedangkan operasi itu jangan dibayangkan kata-kata operasinya, tindakan lah, kata-kata tindakan, banyak tindakan sederhana yang cukup membantu, dan itu nggak harus operasi kayak zaman-zaman dulu yang masuk kamar operasi. Jadi nggak usah takut ibu-ibu untuk periksakan, tidak semua akan dioperasi. Karena gini dok, jadi pasien saya ketika saya suruh ke dokter bedah, itu udah takut duluan sebelum ke dokter bedah. Karena kan bayangan ini dokter bedah operasi ini nanti. Jadi banyak khawatir, akhirnya ya dipendam aja, akibatnya tadi nggak nyaman gitu. Iya betul. Jadi beberapa pasien itu memang datang, saya sudah bisa tahu kalau orangnya baik-baik saja, sehat. Wasir ini kan tidak mengenal kalangan kelas masyarakat ya. Bahkan cenderung yang lebih modern, yang hidupnya sering instan. Sering instan itu sering fast food lah ya, buru-buru, kekurangan waktunya. Karena sekarang banyak orang-orangnya dia datang terus dia bingung-bingung gini, kenapa? Ini pasti ambayan ini. Dubur saya nyeri tapi saya takut operasi. Jadi pada saat datang pertama, kecuali ya dok ya, dia datang dengan ini ambayan itu bisa berbahaya karena perdarahannya ya dok ya, grade 4 disimpan di rumah, setiap BAB dia mengeluarkan darah yang cukup banyak, sehingga akhirnya lama-lama jadi setiap hari kehilangan darah, jadi anemi sampai membutuhkan transfusi. Nah ini tentu mereka sudah biasanya datang sudah pasrah, ya sudah dok saya mau operasi. Nah pada kondisi-kondisi itu biasanya saya periksa memang sudah grade 4 yang sangat besar ya dok ya, butuh tindakan cepat, ya terpaksa kita langsung siapkan operasi. Tapi kalau pada fase-fase awal, banyak yang malah saya balikkan lagi, kita coba dulu, kita lihat sebulan 2 bulan tanpa operasi. Yuk kita tangani, pada ibaratnya kita sama-sama usahakan gimana caranya biar tidak perlu operasi. Kedua, kalau memang dia memang butuh operasi yang masih kategorinya belum terlalu berat, maka kita bisa ajukan pilihan-pilihan yang bisa di sebagai opsional ya, bisa sebagai pilihan buat penderita. Mungkin ini lebih nyaman. Biasanya saya simpen kayak pengalaman pasien banyak, lumayan gitu. Terutama yang ini dok, banyak ini di luar ini. Mungkin ada ibu-ibu yang anaknya mau melamar tentara, polisi, itu kan dok ya, itu tiba-tiba mau persiapan beberapa bulan, ada mentilnya di ini terus bingung semua. Nah itu sering lebih bagus yang itu, lebih cepat sekali. Dalam 2 minggu, 3 minggu itu kadang-kadang sudah hampir tidak terlihat bekasnya. Oke, jadi cukup melegakan ini Bu. Jadi intinya jangan takut untuk ke dokter bedah, nggak akan langsung dibedah kok. Jadi malah kalau bisa dari awal diterapi malah hasilnya lebih optimal gitu. Jadi jangan tunggu dipendam dulu, udah betul-betul udah nggak ada jalan lain baru ke dokter bedah, ya jelas dibedah. Betul. Jangan jadi, nanti sudah secara dini lah diperiksakan ya. Ini kemudian dok, kalau ibu hamil sedang wasir minum Yakult boleh enggak? Saya rasa kalau dari segininya seratnya tidak mempengaruhi lah. Mungkin kalau nggak pengaruh kayak. Dari Bu Ani Andini, dok, apakah wasir disertai dengan pup darah atau hanya benjolan saja? Nah ini mungkin sempat ketinggalan ini dok. Jadi saya jelaskan sekali lagi ya dok ya. Yang tadi itu, jadi wasir itu memang atau ambayan atau hemoroid ini adalah memang keluhan pertamanya dia adalah benjolan atau penonjolan di daerah sekitar anus. Nah, kalau dia sudah gejalanya bisa benjolan atau berdarah. Nah, kalau hanya perdarahan saja tidak ada benjolan yang keluar dari duburnya,
itu kemungkinan grade 1. Kemudian kalau ada benjolannya itu keluar tapi masih bisa dimasukkan dengan tangan atau atau masuk sendiri, dia grade 2. Kemudian kalau dia butuh bantuan dengan harus didorong oleh penderitanya sendiri biar bisa masuk, itu grade 3. Nah, kalau grade yang paling parah itu adalah grade 4. Jadi dia nggak bisa diapa-apakan, di luar terus dan itu sangat nyeri, itu grade 4. Oke. Ini banyak pertanyaan tentang metode lahiran sih. Mungkin ibu yang kelewatan pembahasan tadi. Ini banyak nanya boleh lahir normal atau enggak. Tadi kita sudah jawab, Ibu. Jadi prinsipnya kalau wasir itu tidak semua wasir kita harus SC. Jadi kita pertimbangkan resiko dibandingkan manfaat ya. Jadi untuk grade-grade besar, grade 3, grade 4 memang kita rekomendasikan untuk SC seperti tadi dibahas sama Dr. Wira. Tapi kalau untuk grade 1, grade 2 masih bisa kita pertimbangkan untuk lahiran normal. Jadi tidak semua di SC. Jadi saran saya kalau misalnya ibu hamil dengan wasir, coba konsultasikan ke dokter bedah dulu untuk menentukan stadium dan apakah ada tindakan. Nah, nanti baru kita menentukan apakah harus di SC atau tidak. Jadi nggak semua pasien wasir harus di SC gitu. Ini dok, ada pertanyaan nih, apakah ibu yang sudah dilakukan operasi wasir bisa tumbuh atau muncul lagi? Ya, betul Bu. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau begitu dia operasi kemudian tidak memulai dengan proses perubahan pola hidup yang sehat, bisa terjadi lagi. Bisa, seringkali bisa tumbuh lagi karena ini dipengaruhi oleh gerakan-gerakan atau gesekan dari feses yang keras tadi di daerah bantalan sekitar anus. Jadi kalau setelah dioperasi kemudian sembuh, biasanya pasien suka lupa, mungkin nggak sempat atau memang nggak suka sayur dan buah, bisa terjadi lagi. Oke, dari Bu Putri Ilmi, dokter saya SC tanggal 10 April, tanggal 27 April operasi hemoroid. Waduh, SC hemoroid operasi juga. Padahal nggak ada makanan pedas, tidak mengedan. Apakah dia kambuh lagi? Jadi apakah karena pengaruh minum jamu? Ini pertanyaannya, jamu. Ada hubungan nggak? Saya kira tidak ya. Mungkin ini lebih ke arah sisa-sisa waktunya pengaruh akibat proses kehamilan tadi dok ya, proses progesteron, ada hormon progesteron yang tinggi, kemudian penekanan daerah panggul waktu kehamilan, itu mungkin hemoroid yang sisa-sisa tadi atau akibat dari tadi. Nah itu. Kalau jamu saya belum ada baca referensinya ya, belum. Oke, saya kira sih kebanyakan pertanyaan tentang itu sudah banyak kita jawab sih. Bagi moms yang ini yang mau nanya-nanya langsung ke Dokter Wira, tinggal follow aja Instagram Dokter Wira. Ya, nanti saya open aja ya dok. Jadi kalau ada, sekarang kan lagi musim corona ini memang kita kan agak terbatas untuk konsultasi langsung. Jadi ada beberapa yang bisa kita selesaikan dengan online seperti ini. Dan Dokter Wira cukup terbuka kok Bu. Jadi kalau mau follow Instagram Dokter Wira, ada di brosur yang kita sampaikan kemarin. Kalau periksa ke Dokter Wira, kalau Dokter Wira di mana dok prakteknya? Yang kalau ini kan pertama di rumah sakit umum dok ya, di rumah sakit umum. Di sana saya sesuai jadwal. Kalau yang setiap hari saya ada di rumah sakit pelengkap dok. Rumah sakit pelengkap, bisa datang hari Senin, Selasa dan Jumat jam 6:30 pagi. Atau yang setiap hari agak longgar, agak nyantai, kita siang jam 2 dok ya. Jam 2 siang, hari Senin sampai Jumat di rumah sakit pelengkap. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Jadi karena waktunya juga sudah, ini kita siap-siap memasak soalnya. Ya betul dok. Dari Bu Dahliun, apakah duduk terlalu lama bisa menyebabkan wasir? Oh iya, betul Bu. Jangan duduk terlalu lama. Jadi sebaiknya memang 1-2 jam kita sudah harus relaksasi dulu, harus stretching, bergerak. Kalau ibu mohon maaf misalnya bekerja yang relatif duduk terus, ibu harus ada timer gitu dok, ada kayak alarm, mungkin dikasih di HP-nya atau apa sebagai reminder
1-2 jam ini waktunya saya harus berdiri atau melangkah kecil. Kedua, bisa dibantu dengan sandaran atau tempat duduknya harus lebih empuk dok ya, jangan terlalu menekan. Mungkin bisa diakali dengan bantalan seperti donat itu dok ya. Jadi biar tekanannya tidak terlalu keras, atau dicari yang agak empuk alasnya. Oke. Jadi mungkin tambahan buat ibu-ibu, masalah posisi duduk tadi bukan hanya dengan hemoroid. Jadi pada wanita hamil memang mudah untuk terjadi varises di tungkai, jadi varises di kaki juga. Iya betul. Kalau saya memang malah antara setengah jam sampai 1 jam. Jadi 1 jam Iya, duduk betul. langsung berdiri sebentar, stretching, kemudian luruskan telapak kaki buat relax. Jadi venanya itu nggak terlalu kaku, nanti baru lanjutkan aktivitas. Dan itu harus rutin bagi yang ibu-ibu pekerjaan banyak duduk. Oke, ibu-ibu, banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini dari Dr. Wira. Karena waktu juga kita nggak bisa jawab semua, jadi tapi sebagian besar sudah pertanyaan ibu sudah terjawab dalam materi tadi. Mungkin Dr. Wira sebagai penutup ada tambahan? Ya, baik. Ini ya, mungkin wasir ini bukan hal yang sangat menakutkan, tapi perlu kita waspadai. Kemudian bisa kita cegah, bisa kita tangani dengan cara yang pilihannya sudah sangat banyak. Jangan takut, jangan dipendam sendiri di rumah. Segera konsultasikan, mulai dari hal yang paling ringan sampai yang cukup berat, kita bisa bantu. Kemudian terima kasih Dr. Rizal sudah memberikan kesempatan dan kehormatan buat saya. Saya siap dengan topik-topik lainnya, mungkin nanti kapan kita dengan topik lain, mungkin benjolan di payudara atau apa yang bisa juga terjadi pada ibu hamil, ibu proses reproduksi segala macam. Oke, siap. Jadi dengan senang hati dok. Jadi nanti kalau ada sisinya dengan sering berbagi ilmu ini juga selain ibadah untuk kita juga, kita juga bisa mencerdaskan ibu-ibu yang ikut berpartisipasi. Oke, Dr. Wira, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga lancar ibadahnya. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.